Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bin Burhan Tapsita dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Jihan Fatih Hanifah dari kelompok 1. Nama saya Willy Safitri dari kelompok 1. Akan menjelaskan tentang pengertian Muhammadiyah baik secara etimologi dan terminologi. Kemudian juga akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, yang pertama pengertian Muhammadiyah. Secara etimologi, nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan diberi tambahan ya nisbah dan tak marbutah, yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, menegaskan bahwa Muhammadiyah berarti umat Muhammad, yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Muhammadiyah juga bukan partai politik, tetapi Muhammadiyah juga tidak pernah melarang kadernya untuk terjun di kancah politik praktis, bahkan mendukung kadernya untuk berkiprah di ranah politik. Hanya saja ketika sudah masuk dalam ranah politik, maka kepentingan praktis jangan dibawa ke dalam tubuh persyarikatan dan tetap menjunjung tinggi akhlak sesuai dalam bingkai Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun visi dan misi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan li alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun misi Muhammadiyah yang pertama menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah dan disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Faktor pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri yang tercermin dalam dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor lain yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammadiyah adalah faktor yang bersifat eksternal. Faktor tersebut antara lain terdapat dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah westernisasi dan kristenisasi. Berikutnya, faktor subjektif. Inspirasi dari kajian terutama ayat-ayat surat An-Nisa ayat 82, surat Muhammad ayat 24, dan surat Al-Imran ayat 104 mendorong semangat Ahmad Dahlan untuk mendirikan persyarikatan. Selanjutnya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 4.
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang beruntung. Quran Surah 3 ayat 104. Faktor objektif. Adapun yang menjadi sebab objektif mendorong berdirinya Muhammadiyah antara lain: A. Bangkitnya kesadaran masyarakat di dunia Islam akan kemajuan dan penyimpangan terhadap ajaran Islam, serta ketidakberdayaan menghadapi kezaliman penjajahan atau keroposnya semangat jihad. Bangkitnya kesadaran itu muncul Ibnu Qayyim al-Jauzi, Muhammad Ibnu Abdul Wahab 1703 sampai 1783 Masehi, ulama besar dari Najd, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Al-Manar, Jamaluddin Al-Fakhani, Pan-Islamisme, dan lain-lainnya. B. Situasi kehidupan masyarakat Islam di tanah air Indonesia. Masyarakat Islam di tanah air menghadapi diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga mengalami latar belakangan sosial ekonomi, pendidikan atau wawasan ilmu pengetahuan dan politik. Kaum bumi putra atau pribumi bangsa Indonesia menduduki kelas terendah dalam struktur kehidupan sosial di Hindia Belanda. C. Kondisi umat Islam. Syarat dengan TBC sinkritisme menghadapi situasi atau suatu kehidupan masyarakat Islam di dalam negeri, yaitu timbul kesadaran Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya untuk berusaha yang pertama, mengadakan emansipasi kehidupan masyarakat Islam sehingga dapat terangkat sama tingginya dengan kelas kolonial. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan pengharuan sistem dan metode pendidikan serta menyeimbangkan antara pendidikan umum dan agama Islam. Yang kedua, upaya dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Islam bangsa Indonesia. Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya mengadakan usaha pengentasan kemiskinan atau membuat rumah miskin sebagai pusat rehabilitas atau latihan kerja, mendirikan panti asuhan anak yatim piatu. Yang ketiga, berupaya memurnikan akidatul Islamiyah dan meluruskan pelaksanaan ibadah mahdoh sesuai dengan pedoman sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Situasi ekstrim dan intern itulah yang banyak mendorong semangat Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Islam dan mayoritas sebagai kaum bumi putra atau bangsa Indonesia. Menjelaskan mengenai proses berdirinya Muhammadiyah. Pada bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi, merupakan momentum paling penting akan lahirnya Muhammadiyah. Pada hari itu lahirlah sebuah gerakan Islam modern terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau peloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri dengan penduduk terbesar mayoritas Muslim di dunia. Sebuah gerakan itu didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau yang biasa disebut sebagai Muhammad Darwis, dari kota santri Kauman, Yogyakarta. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan tersebut diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama besar Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Selain itu, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah,
Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Akhwani, Muhammad Abdul, dan Rashid Ridho, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menciptakan gagasan-gagasan baru untuk perkembangan Islam di Indonesia. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi sekembalinya Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif. Kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antaranya, tokoh-tokoh tersebut adalah Budi Raharjo dan Sosro Sugondo. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jetis, di mana Kiai mengajarkan agama pada sekolah tersebut sebagai ekstrakurikuler yang sering datang ke rumah Kiai dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak diurus oleh Kiai sendiri, tetapi oleh suatu organisasi agar dapat kesinambungan setelah Kiai wafat. Dalam catatan ahli sejarah dari UGM yang lahir di Kauman, nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Beliau adalah seorang ketib anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Kota Yogyakarta, yang kemudian diputuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat ikhtikoroh. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan, menurut ahli sejarah UGM, secara praktis organisasi untuk mewadahi dan menaungi sekolah madrasah yang didirikan pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari sekolah yang dikembangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan secara informal dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Di dalam tulisan yang dibuat oleh Jarnawi Hadikusumo yang didirikan pada tahun 1911 di Kampung Kauman, Yogyakarta, merupakan sekolah Muhammadiyah, yaitu sebuah sekolah agama yang tidak diselenggarakan di surau seperti pada umumnya untuk kegiatan umat Islam pada waktu itu, tetapi bertempat di dalam sebuah gedung milik ayah Kiai Dahlan, dengan menggunakan meja dan papan tulis yang mengajarkan agama dengan cara beliau. Juga diajarkan pula ilmu-ilmu umum di sana. Maka dari itu, pada tanggal 18 November 1912, bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, akhirnya didirikanlah sebuah organisasi bernama Muhammadiyah. Organisasi baru ini diajukan pengesahannya baru pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirimkan Statuten Muhammadiyah atau yang sekarang disebut sebagai Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama kali disahkan pada tahun 1912, yang kemudian disahkan secara resmi oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1914, tepatnya pada tanggal 22 Agustus. Dalam Statuten Muhammadiyah atau Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama tersebut, tanggal resmi yang diajukan adalah tanggal 18 November 1918, tidak mencantumkan tanggal Hijriah. Dalam artikel 1 dinyatakan, perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912. Namanya Muhammadiyah dan tempatnya di Yogyakarta. Begitu isi statutunnya. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, niat mendirikan Muhammadiyah ini mulanya tidak lain untuk memerangi praktik mistik sekaligus mengentaskan kemiskinan masyarakat pribumi pada saat itu akibat dari penjajahan Belanda. Menurut Ridho Al-Hamdi dalam buku Paradigma Politik Muhammadiyah tahun 2020, mengutip dari VOI,
Ajaran yang dianut Kiai Haji Ahmad Dahlan di Muhammadiyah sepenuhnya menghembuskan renungan kritis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang diselaraskan dengan konteks dan permasalahan zaman. Memadukan antara nas atau dalil dan waqi atau konteks zaman berhasil menghadirkan wajah peradaban Islam yang positif dan progresif. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan Al-Quran sebagai inspirasi untuk membentuk Muhammadiyah yang tumbuh menjadi gerakan yang reformis modernis. Gerakan ini kemudian mampu mencerahkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan khususnya di Yogyakarta. Langkah ini membawa dalam keberhasilan yang membuat nama Muhammadiyah menggema di Yogyakarta hingga meranah di dalam dan di luar Jawa. Apalagi seluruh program yang dihadirkan oleh Muhammadiyah pada saat itu diarahkan untuk membebaskan dan memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggir. Sejak Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai sering mengajak murid-muridnya untuk mengasuh anak-anak yatim piatu dan yang kurang mampu. Semangat ini berpihak kepada rakyat yang tidak memiliki keberdayaan menjadi semangat dan nafas gerakan Muhammadiyah. Selain mendirikan panti asuhan untuk mengurus anak yatim piatu yang kurang mampu, Muhammadiyah juga mendirikan sebuah rumah sakit untuk fakir miskin. Selain itu, terdapat juga sejumlah kegiatan pendidikan bagi masyarakat. Selain itu, ada juga organisasi perempuan Muhammadiyah yang juga terbilang sangat aktif, yang kemudian dikenal dengan nama Aisyah pada tahun 1917. Organisasi otonom ini berfokus untuk mengembangkan pendidikan anak-anak dan perempuan tanah air. Atas sumbangsihnya, Presiden pertama Indonesia Soekarno bahkan mengaku takjub. Muhammadiyah, kata Bung Karno, telah berani muncul untuk memodernisasi cara mengembangkan Islam di seluruh Nusantara. Kesepahaman bersama antara Muhammadiyah dan Bung Karno dalam mengentaskan kemiskinan menjadi dasar untuk terus mendukung ormas-ormas Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk terus tumbuh jadi organisasi yang dewasa. Sekian penjabaran saya kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.